Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita harus tahu tentang adab hamba yang dhaif di hadapan Allah Ta'ala yang Maha Kuat. Adab itu dibangun di atas sifat tahu diri, ma'rifatun nafs, tahu diri siapa kita dan siapa yang kita hadapi. Adab seorang anak kepada orang tua, tahu dirinya adalah seorang anak, orang tuanya adalah orang yang paling berjasa terhadap kehidupannya. Adabnya seorang hamba yang dhaif itu harus tahu tentang kelemahan kita, lemahnya kita sebagai hamba, dan kuatnya Allah sebagai Rabb. Tanpa seperti itu kita nggak tahu bagaimana kita punya adab. Allah Ta'ala sudah menegaskan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi dhaif, lemah. Lihatlah anak manusia. Ketika lahir, anak manusia itu adalah anak yang paling dhaif di antara makhluk Allah yang lain saat dia lahir. Banyak hewan, begitulah dia lahir, dia bisa survive, bisa hidup tanpa induk. Anak ikan, induknya nggak ngerawat, dia hidup. Anak buaya, anak ular, induknya nggak ngerawat, nggak ngurus, ditinggal induknya, dia hidup. Anak ayam, ditinggal induknya, dia bisa hidup. Tapi anak manusia, kalau induknya, ibunya nggak ngurus, matilah kita. Allah sudah berbuat baik kepada kita dengan melembutkan hati para ibu, dimasukkannya rasa kelembutan kasih sayang ibu kepada anaknya. Mau merawatnya, merengkuhnya, menciumnya, memeliharanya. Sehingga dia bisa besar. Kita seperti ini. Karena kasih sayang Allah. Kebaikan Allah kepada kita. Dengan dilembutkan hati ibu kita untuk mau menyayangi kita. Kalau tidak, gak ada manusia yang bisa hidup. Itu menunjukkan bahwasanya manusia di antara makhluk Allah yang lainnya paling dhaif, paling lemah. Di awal dia kelahirannya. Gak bisa apa-apa.
Dia hanya bisa menangis. Manusia lemah. Dan kelemahan manusia itu perlu kita pahami. Salah satu kelemahan manusia adalah kita pun gak mampu berbuat apa-apa kalau gak ditolong sama Allah Ta'ala. Kita bisa sholat bukan karena sehatnya kita, bukan karena kekuatan fisik kita. Ada orang yang lebih sehat dari kita, ada orang yang lebih kuat dari kita, tapi dia tak mampu datang ke masjid untuk sholat Jumat. Karena ma'unah, pertolongan dari Allah Ta'ala. Maka pahamilah, kita ini manusia yang dhaif, hamba yang dhaif. Tanpa pertolongan Allah kita nggak mampu. Kita haji, kita umroh bukan karena kaya. Banyak orang yang lebih kaya dari kita, nggak haji, nggak umroh. Mobilnya berderet, rukonya berserak. Untuk umroh belum. Karena Allah nggak turun, nggak menolong dia. Tapi tukang galon yang jual, yang nganter galon ke rumah-rumah, dia bisa nabung dan dia sampai sudah umroh. Umrohnya, hajinya bukan karena kekayaannya, bukan karena kesehatannya, tapi karena pertolongan dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu, hendaknya manusia itu memahami kita ini makhluk yang dhaif. Kalau enggak ditolong oleh Allah, kita enggak mampu. Zikir enggak mampu. Zikir kita enggak mampu. Banyak orang yang enggak bisa zikir setelah sholat 5 waktu. Dia tinggalin. Enggak bisa zikir dengan sempurna. Enggak bisa zikir pagi dan petang. Berapa banyak manusia kaum muslimin gak mampu zikir pagi dan petang. Apa dia gak hafal? Hafal. Tapi gak bisa. Gak ditolong oleh Allah Ta'ala. Sholat 5 waktu. Bersyukur pada Allah. Kalau gak ditolong oleh Allah, kita gak mampu. Itu hendak menunjukkan bahwasanya lemahnya hamba. Tanpa pertolonganku, wahai hambaku, engkau gak bisa apa-apa. Termasuk gak bisa menyembahku, gak bisa beribadah kepadaku. Lihat dalam surat Al-Fatihah. Disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah aku mohon pertolongan. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, ya Allah aku gak mampu ibadah kepadamu tanpa pertolonganmu. Tanpa pertolongan kamu gak mampu. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah menggandeng Mu'ad bin Jabal. Tangan kirinya digandeng, dipegang sama Rasulullah. Ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka. Wahai Mu'ad, demi Allah aku mencintaimu. Inni la uhibbuka. Demi Allah aku mencintaimu ya Mu'ad. Aku ajarkan satu doa. Jangan engkau tinggalkan sebelum salam di akhir salatmu. Fi kulli duburi shalah. Apa doanya? Rasulullah mengajarkan, ini untuk hamba, untuk sahabat yang dicintainya. Tentu doa ini doa yang paling hebat. Doanya adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa mengingatmu, untuk bisa mensyukuri nikmatmu, untuk bisa memperbaiki ibadahku kepadamu. Lihat, untuk zikir itu butuh pertolongan dari Allah. Untuk zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, butuh ma'unah dari Allah Ta'ala. Untuk mensyukuri nikmat Allah. Memahami, mengakui itu adalah pemberian dari Allah.
mengucapkan alhamdulillah, butuh nikmat, butuh syukur dari Allah Ta'ala. Butuh maunah pertolongan dari Allah Ta'ala untuk memperbaiki ibadah. Lihat, di antara kita sudah puluhan tahun sholat tapi nggak merasakan nikmatnya sholat. Puluhan tahun dia berdoa nggak merasakan nikmatnya dalam doa. Coba kita minta banyak doa dengan doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Untuk memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Wa husni ibadah, memperbaiki ibadahku kepadamu ya Allah. Sudah bisakah kita khusyuk, memahami, fokus, tawajuh dengan apa yang kita baca? Atau saat setiap kali kita sholat selalu teringat yang di luar? Ingat pekerjaan kita, ingat istri, ingat anak, ingat masalah yang kita hadapi. Kita lupa dengan apa yang kita baca. Sampai kapan sholat kita berkualitas? Untuk memperbaiki kualitas butuh pertolongan dari Allah Ta'ala. Maka kita, hamba yang dhaif itu tahu. Hamba yang dhaif adalah dia tahu diri, maka dia banyak memohon kepada Allah Ta'ala. Dia banyak doa kepada Allah Ta'ala. Itu hamba yang dhaif, mengetahui dirinya lemah, gak mampu apa-apa tanpa pertolongan dari Allah Ta'ala. Maka dia banyak meminta kepada Allah. Itu hamba, adabnya hamba yang dhaif. Namun ada hamba yang paling lemah, doa aja gak mampu dia. Ngangkat tangannya dia gak mampu. Gak pernah berdoa kepada Allah Ta'ala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, a'jazun nas, a'jazun anid doa. Manusia yang paling lemah adalah manusia yang paling lemah dalam doa. Doa aja jarang. Mungkin setahun sekali malah dia doa. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya manusia ada yang kalau kita paham kita adalah lemah. Kita nggak mampu zikir, nggak mampu sholat, nggak mampu berbuat baik, nggak mampu mentaati Allah. Tanpa pertolongan Allah, inilah pengakuan hamba yang dhaif. Sehingga dia semakin banyak memohon kepada Allah, semakin banyak berdoa kepada Allah. Inilah adabnya hamba yang dhaif di sisi Allah Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di antara kedhaifan kita sebagai ayah, terkadang kita gak mampu membuat anak kita itu jadi anak saleh. Sudah segala usaha dilakukan. Dipilihkan sekolah yang Islam. Dari TK, SD, SMP, SMA-nya. Dia lulus pondok. Masih belum nampak perubahan kesalehan. Tiap hari sudah dimarah. Belum juga nampak kesalehan. Dipilihkan guru yang soleh. Belum nampak kesalehan. Semua upaya dilakukan. Lihat betapa lemahnya kita. Tahu nggak ini menunjukkan, Allah tidak menunjukkan pada kita bahwa kamu hamba yang lemah, kamu butuh aku, wahai hambaku, untuk memperbaiki anakmu. Kamu nggak akan pernah bisa membuka hati anakmu yang aku masih kunci. Kamu nggak akan pernah bisa melembutkan hati anakmu dengan cambuk, dengan nasihat. Kalau aku masih mengeraskan hatinya.
Allah tidak menunjukkan pada kita. Kita butuh Allah. Sehebat apapun dia ahli parenting, sehebat apapun dia seorang guru, sehebat apapun dia akan bisa. Terkadang dia mentok pada satu anak, dia nggak bisa apa-apa. Kita disuruh mengetuk pintunya Allah Ta'ala. Ketuklah Allah Ta'ala yang menguasai hati anak kita. Hati manusia itu ada di tangan-tangan Allah Ta'ala. Ada di jari-jari Allah Ta'ala. Yuqallibu lima yasha. Allah bolak-balikkan seperti yang Allah kehendaki. Kapan Allah melembutkan, kapan Allah buka hatinya, terserah Allah. Maka hanya Allah tempat kembali kita. Maka ketuklah pintu Allah. Kalau anak kita masih belum saleh, kita butuh pertolongan Allah. Allah tidak menunjukkan kamu dhaif, kamu lemah, kamu membutuhkan aku. Maka yang kita lakukan adalah dekatlah kepada Allah Ta'ala. Banyak istighfar, banyak taubat kepada Allah Ta'ala. Agar dosa-dosa kita yang menjadi penghalang terkabulnya dosa, terkabulnya doa, diampuni dulu, dibersihkan dulu. Semua dosa kita kepada Allah, kepada sama manusia, segera selesaikan. Tunaikan haknya tetangga, haknya orang yang kita hutangi. Segera, agar itu tidak menjadi penghalang dosa kita, doa kita. Banyak doa, banyak istighfar, banyak taubat pada Allah Ta'ala. Kemudian memperbanyak amal saleh. Mendekatkan diri pada Allah dan mintalah kepada Allah tentang apa yang kita hadapi, yang kita merasa lemah dalam menghadapinya. Tentang anak kita, tentang istri kita, tentang usaha kita, tentang masalah yang belum selesai. Itu menunjukkan, Allah enggak menunjukkan kamu lemah. Kamu membutuhkan aku, membutuhkan Allah Ta'ala. Oleh karena itu para hadirin sekalian, kita selalu membutuhkan Allah yang maha kuat, yang maha sempurna, yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang mampu menguraikan masalah kita dalam kehidupan ini. Maka inilah hamba yang dhaif, yang penuh adab. Dia akan mendekat kepada Allah Ta'ala dengan penuh hibah, agar Allah menguraikan, membantu kita masalah-masalah kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Qimisalah.